abang nak recording sekali pasal apa ni suara takut tak clear kat sini. Then from this camera sama-sama. Just take night mode, no problem. Okay, standby Sam. L ready? Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kro dari Kro Ghost Adventure and Paranormal Activities. Bersama saya adalah abang. Ya, Pak Udin. Udin. Ya. Abang Udin, apa khabar Abang Udin? Saya baik. Kro daripada Singapura. Ya, ya. Paranormal Singapura di sini. Jadi Abang Udin bekerja ditugas di sini ya. Ya. Okay. Dah berapa lama abang bertugas di sini? Sudah 30 tahun lebih. Sudah 30 tahun Sudah 30. Okey, berapa lama sudahkah hospital ni diusangkan? Oh, ini tahun 96. Bulan 9 ini sudah tutup. Vietnam sudah habis. Dari tahun 1996. 96. 96 ya. Ya. Sampai sekarang Sampai sekarang. Jadi daripada 1996 bulan 9. Bulan 9. Kenapa ditutup bang? Karena Vietnam sudah tidak ada. Okey. Vietnam sudah dikembalikan ke negaranya. Okey. Tahun 1996, bulan 9 total habis dipulangkan ke Vietnam. Jadi pernah tak abang nampak ataupun alami benda-benda yang apa bak kata orang tu mistik ataupun yang menyeramkan, pernah abang tempuh ke nampak depan mata? Mungkin abang boleh kongsi dengan kita sikit. Oh ya, dulu di sini memang sehabis Vietnam sudah tidak ada. Penghuni-penghuni yang ada di sini memang pernah sering orang yang menampakkan diri dia. Dan juga sering orang-orang yang pendatang menuju Pulau Galang ini, Camp Vietnam ini, sering ada kemasukan dan berbicara mengenai tentang Galang, tentang pengungsi, tentang dulu sebelum Vietnam. Di sini juga ini sudah ditempati oleh tentara Jepang, Jepun tahun 60-an. 60. Tahun 60. Ya, di sini dulu 1960. Lama tu. Ini sebelum Vietnam masuk. Di sini dulu pabrik nenas, kebun nenas. Sesudah tahun 79 Vietnam bergejolak, lari ke Indonesia, ditempatkanlah di Pulau Galang. Jadi ini dibina pada tahun berapa anggaran agak-agak? Anggarannya ini semua dari PBB, UNICEF. Okey. Ya, ini dibantu oleh PBB karena manusia perahu Vietnam itu sendiri. Okey. Jadi ini bangunan semua ini bantuan-bantuan dari PBB. Okey. Jadi pernah di sini pernah Ki Pranalowo juga pernah di sini kan? Pernah dulu di sini Uka-Uka. Tromargen. Okey. Orang Indo. Mereka mendapatkan D5, tetapi D5 itu sudah kembali lagi di Pulau Galang ini. Sudah kembali ke sini karena di sini itu D5 adalah cahaya. Tak bisa diambil. Okey. Jadi itu yang macam Ki Piana buat penarikan emas itu semua betul ya bang? Kalau penarikan emas di sini memang tidak di sini tempatnya. Di sini harta banyak ya di sini. Di sini waktu peninggalan Jepang banyak. Cuman tempatnya kita tidak tahu. Okey. Jadi kenapa terus diusangkan kerana sudah tiada lagi Vietnam. Tidak ada Vietnam karena ini Camp Vietnam ini sekarang mau dikelola pemerintah Indonesia. Jadi jadi tempat wisata. Sekarang ini setiap hari banyak orang unjung. Di sini ada museum. Di sini ada peninggalan seperti ini. Ini staf guru-guru bahasa Inggris dulu ini. Di sini ada sekolah dulu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Kalau Vietnam ini mau ke luar negeri, ke Amerika, Australia. Jadi mereka dikasih sekolah dulu supaya mereka bisa berbahasa Inggris. Sesudah bisa mereka siap berbahasa Inggris, mereka diberangkatkan ke luar negeri. Jadi Vietnam Camp ni adalah satu lokasi ataupun juga tempat yang dikatakan tersangat-sangat angker untuk masyarakat Batam ya.
Kalau dulu ya, Iya. dulu kalau dikatakan iya, Hmm. tapi sekarang karena ini sudah dijadikan wisata, Ah, mungkin seperti museum sekarang. museum sudah ada dan manusia yang pengunjung sudah banyak. Ah, Mungkin penghuni-penghuni di sini karena penghuni itu kan takut pada manusia iya betul. dan dia juga mungkin dia akan minder. Iya. Jadi makanya sekarang ini boleh kita takut dan boleh tidak, tergantung daripada keimanan. Gitu. Jadi lama Abang Udin di sini 30 tahun 30 bertugas tahun. 30 tahun di sini. Sampai sekarang. Macam-macam pengalaman ada nih orang lama nih. Kalau 30 tahun saya rasa umur saya baru dalam 14 tahun ada. Iya. Dalam 14 tahun. Saya umur datang ke sini umur 19. Lama betul. Sekarang saya punya umur sudah 50 lebih. Dah 50 lebih. Tak apalah insya-Allah. Dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki sentiasa ya bang Saya doakan sentiasa. Amin, amin. Baiklah, terima kasih kerana Abang Udin sanggup berkongsi sedikit pengalaman beliau kepada kami CJ terasa terharu betul-betul. Iya, Terima kasih bang Okey, sama-sama. Jangan lupa saya akan kongsikan video nanti sebentar nanti insya-Allah dalam video dalam konsep segi footage. Okey, jadi nantikan daripada kami Krogos Adventure dan Paranormal Activity. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak bang. Okey, sama-sama. All joints all joints have to take up. IR nya tu joints mana kena keluarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali sekali lagi dalam acara Krogos Adventure dan Paranormal Activity CGA International Expedition 2019 di mana kita akan adakan acara penutup tahun pada 2019. Okey, di sini bersama saya adalah Abang Udin kembali. Ya, Abang Udin akan menceritakan sedikit tentang pohon beringin. Mungkin kita boleh tunjukkan kamera, tunjukkan pohon beringin tersebut untuk yang lain menonton. Okey. Okey bang. Ya. Dah berapa lama pohon ni bang? Kalau pohon ini sudah sebelum Vietnam ini sudah ada. Sebelum Vietnam adanya ini. masih 65 ini sudah ada. Tahun 65. Ini sudah 1965. Sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang kan? Iya. Jadi ini dirawat oleh Vietnam karena ada saudara mereka di sini meninggal bunuh diri. Jadi makanya orang itu bangun ada rumah-rumah. Ini sembayangnya. Tempat sembayang untuk bakar gaharu. Okey. Okey, apa yang pernah berlaku bang di sini? Di sini yang berlaku cuman gantung diri, sesudah itu mereka sembayang. Jadi itu sering orang-orang datang ke sini meminta sesuatu seperti nomo siji. Sering orang minta, tapi kita tidak tahu mereka dapat atau tidak, kita tak tahu. Dari mana-mana datang ke sini. Kadang istilah di sini ada apa? Ada barang tapi tidak bisa diambil. Ada barang juga lah, tapi tak bisa diambil. Tidak bisa diambil. Sini juga ada barang yang tertanam Ya. tetapi tidak bisa Bisa diambil. dikeluarkan. Adakah tempat sembayang ni lepas yang tu gantung diri diadakan tempat sembayang ni ataupun apa? Memang dah ada. Sebelum saya sudah dia gantung diri. Sudah dia ada. Saya dah gantung diri tahun 82. Okay, maybe one you can move forward and take a little bit. Be careful. See downstairs very clearly. You can move forward and take a little bit. Itu ada nama-namanya di situ. Okay. Ada namanya. Adi can follow him. Adi. Okay, thank you very much.
Okey, yang apa dia yang dikatakan oleh Abang Wan pula ni apa Abang Udin tadi kerana yang kakaknya diperkosa. Kakaknya Diperkosa oleh kapal Thailand okey. di laut. Di laut. Di laut. Oh. Mereka waktu lari dari Vietnam. Jadi kapal Vietnam itu kan banyak di laut, kapal ikan, kapal orang Thailand. Okey. Jadi mereka ini yang tercantik, cewek ini. Nah, mereka ambil dan diperkosa. Oh, mereka ambil dia diperkosa Perkosa. lah. Jadi Selepas kakaknya gantung diri? sesudah kakaknya beberapa hari kemudian adiknya ngikut. Selepas kakaknya gantung diri, kemudian selang beberapa hari kemudian adiknya pula. Adiknya perempuan juga. Perempuan juga adiknya yang perempuan juga gantung diri. Mungkin kakak dia dah mati, dah tak ada harapan. Harapan ya. Tak ada harapan, jadi dia pun gantung diri. Gantung diri. Daripada tahun 1969 Apa Vietnam kalau ini ya 65. 65. Ini 1965 ya. sampai sekarang. Ini memang tak bisa ditebang ataupun tak mau ditebang, Bang. Ini karena ini bukan kita tidak tebang, karena ini adalah sudah terlama. Jadi kita tebang pun juga ya orang mungkin tidak berani. Kalau bila-bila di sini ada tokek besar, sekali-sekali keluar dia. Tokek. Tapi pernah tak masa abang jalan, abang selalu dah biasa kan kat sini kan, kalau abang jalan malam tanpa lampu, tanpa apa, kedengaran suara-suara mistik apa ni semua, tu biasa. Kalau saya sih kadang-kadang sering itu, kadang-kadang ada nyanyi Vietnam di sini. Sini Nah, kita kadang-kadang tidur di situ. baris, berjalan baris. Nyanyi dia kan artis. Oh, Nyanyi. yang mati Iya. gantung diri ni adalah seorang artis dia artis, saya Nyanyi. retis. Okey. Jadi yang gantung diri ni adalah seorang artis yang penyanyi ya. Dia penyanyi. Ting Song. Crow. Boleh crow. Crow. Oh, crow. Bang, Tanya pokok mana satu pokok yang mana satu? Apa? yang gantung. Di dalam. Oh, di dalam. Di dalam. Ini kan banyak. Kan ada lubang-lubang di dalam, di tengah dekat rumah itu. Oh, belakang rumah. Ya, di belakang rumahnya. Makanya ditaruh di depan dia. Careful. Makanya ada namanya di situ, 2 orang itu. Apa nama dia? Ada namanya. Nama dia di situ, aku kurang namanya. Kadang Vietnam ini susah namanya. Ambil gambar. Namanya ada di sana. Okey, tak apa, yang nak ambil gambar boleh ambil, tapi nanti yang mana yang ada ni kita akan kongsi bersamalah je. Kenapa Vietnam Camp ni sudah tidak boleh ataupun tidak dibenarkan sesiapa ataupun pengunjung datang pada malam hari? Karena tidak kita kasih, karena mereka itu ada yang mengambil sesuatu. Karena itu takut nanti udah diambil mereka pulang, yang masyarakat yang tinggal nanti di kampung sasaran. Marah. Jadi daripada masyarakat kena, lebih bagus tak usah kita kasih. Okey, ada sebab-sebabnya kerana pengunjung tidak dibenarkan datang pada malam hari kerana ada sesuatu yang telah dilakukan tanpa keizinan ya. Tanpa keizinan daripada pihak-pihak tertentu dan boleh membuatkan kemarahan kepada masyarakat. Yang kita takut masyarakat yang di local people yang di kampung, soalnya banyak masyarakatnya. Takutnya yang ada penghuni di sini karena dia sakit hati, masyarakat sasaran. Jadi di situ. Makanya kalau kita mendatangkan seperti bapak-bapak, aku tanya dulu apa tujuan. Betul. Tujuan seperti macam misalnya kata tiada apa-apa yang melebihi batas lah. Ya, seperti kemarin itu kecolongan mengambil tengkorak bayi.
diambil. Ah, Di situ di pokok jambu. oh gitu. Oh, Utuh. oke. Sesudah diambil, mereka ngambil emas di jembatan 6. Ah, Ada 2 keping emas zaman Belanda. Jadi dari situ kita tidak kasih lagi. Karena mereka mengambil sesuatu apa tidak ada konfirmasi sama kita. Jadi takutnya masyarakat yang di kampung kita yang ada di pelabuhan tadi sebelah kiri, kita masuk tadi portal, aha. kan banyak masyarakat. Ah, oke, Takutnya nanti orang-orang kita yang tidak nampak ini sasaran ke masyarakat. Jadi di situ kita berjaga-jaga. Ya, betul. Yalah, macam kata orang kita ke negeri orang Iya. kita harus sentiasa berjagalah tata tertib Iya, Betul tak bang? betul. Tata tertib, disiplin dan juga apa yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan ataupun surat-surat tertentu. Jadi bagusnya janganlah. Jangan. Iya. Terima kasihlah banyak-banyak bang kerana iya. kongsi bersama. Mungkin ada yang mereka tak tahu kan. Ini kan karena bapak-bapak datang ke sini, Ya. karena kawan punya saudara. Ya, siapa Jadi, tadi Pak Giman tadi. Oke. Jadi dia udah telepon dari kemarin, bapak-bapak mau datang. Betul. Silakan, tetapi apa tujuan? Hmm. Cuma mau menengok sesuatu, menampakkan ini kru. Jadi oke lah. Tapi kalau untuk baik silakan. Iya betul. Saya cuma penggambaran fotografer kalau sesuatu yang berlaku tu di luar seperti supernatural Iya, itu apa yang macam kejadian-kejadian paranormal. Iya. Itu semua di luar jangkaan. Kita tidak tahu kalau terakamnya itu ada satu rezeki. Iya. Itulah yang kita sebagai tujuan kita di sini sebenarnya. Itulah dia. Baiklah, terima kasih lagi sekali kepada Abang Udin. Iya, sama-sama. Kerana kongsikan sini. Baiklah, lepas ni pun kita akan beralih ke hospital. Iya, silakan. Okey? Iya. Mari bang, kita jalan. Alright. Come, let's go. Guys, Ya, aku pergi sikit sekejap. sikit Okay, go ahead. Oh, anjing. Okay guys, this going to be heavy rain already. Nanti ala-ala semua jahanam. Cover your